Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya bernama Desi dan rekan saya bernama Fitri Jureda. Kami akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi, kami akan membahas tentang kebijakan Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian, lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan respon umat Islam terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi, saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama, kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam. Sejak Belanda datang ke Indonesia, mereka tidak terlalu peduli dan tidak memikirkan tentang pendidikan Islam itu. Mereka hanya fokus dengan dagangannya dan fokus untuk mencari untung. Pendidikan Islam di pesantren, surau, dan tempat pengajian lainnya itu tetap berjalan seperti biasanya karena Belanda menganggap bahwa pendidikan Islam itu tidak membawa pengaruh buruk terhadap mereka. Tetapi semakin berjalannya waktu, Belanda mulai curiga dan sadar bahwa pendidikan Islam itu bisa membawa pengaruh buruk dan membawa ide-ide yang berbahaya terhadap mereka. Mulai dari situ, Belanda mulai membatasi pendidikan Islam di pesantren dan mengawasi para ustadz dan orang-orang yang dianggap bisa menyebarkan semangat perlawanan melalui agama Islam. Pada abad ke-20, Belanda mulai mengeluarkan kebijakan yaitu politik etis. Belanda mengatakan dengan adanya politik etis ini bisa membantu masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataannya Belanda hanya membangun sekolah-sekolah umum dan hanya mempelajari pendidikan umum tanpa adanya pendidikan Islam. Dan Belanda juga mengawasi santri-santri yang belajar ke Mekah atau ke Timur Tengah karena Belanda takut setelah santri pulang dari Mekah atau Timur Tengah itu membawa ide-ide yang berbahaya terhadap mereka. Meskipun diawasi dengan ketat, masyarakat Islam tetap berusaha sendiri untuk membangun madrasah modern seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam, agar pendidikan Islam tetap berjalan dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda sangat penting dan mempertahankan identitas dan budaya bangsa, terutama di kalangan masyarakat pribumi. Meskipun Belanda lebih banyak mendukung pendidikan umum berbahasa Belanda untuk kepentingan kolonial, lembaga-lembaga pendidikan Islam tetap bertahan dan berkembang secara mandiri. Adapun lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, yang pertama, pendidikan Islam di pesantren. Lembaga pendidikan Islam tradisional yang menyelenggarakan pendidikan agama secara mendalam. Biasanya materi yang diajarkan di situ Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, kitab kuning, dan tasawuf. Pada waktu Belanda berkuasa dan mengawasi ketat lembaga pendidikan di pesantren itu, tetapi pesantren tetap berkembang dan tetap berjalan dengan mereka sendiri. Yang kedua, surau atau menasah. Di surau ini digunakan untuk pendidikan agama Islam seperti mengaji, akhlak, dan ibadah. Surau ini sama seperti pesantren, namun lebih kecil dan bersifat lokal. Yang ketiga, madrasah. Madrasah mulai muncul pada abad ke-20. Sistem pembelajarannya sudah mulai modern dan sudah menggunakan kelas dan kurikulum. Di madrasah ini tidak hanya mempelajari ilmu agama, namun juga mempelajari ilmu umum seperti sains, sejarah, dan yang lainnya. Munculnya madrasah karena pengaruh gerakan pembaharuan Islam, salah satunya dari organisasi Islam pendiri lembaga pendidikan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Selanjutnya, respon umat Islam terhadap kebijakan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, umat Islam menunjukkan berbagai macam respon terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, terutama yang menyangkut pendidikan Islam. Ketika Belanda mulai membatasi perkembangan pendidikan Islam,
dan hanya mendukung sekolah-sekolah dengan sistem barat. Umat Islam tidak tinggal diam, mereka tetap mempertahankan pesantren sebagai pusat pendidikan tradisional, bahkan memperkuat perannya sebagai tempat belajar agama dan membentuk karakter umat Islam. Sebagai bentuk perlawanan yang lebih terorganisir, lahirlah berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama yang aktif dalam pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Organisasi-organisasi ini menjadi wadah untuk memperkuat posisi umat Islam di tengah tekanan kebijakan Belanda. Umat Islam juga banyak yang terlibat dalam pergerakan politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih luas. Jadi, meskipun di bawah tekanan penjajah, umat Islam merespon dengan cara yang cerdas dan strategis, mengembangkan pendidikan sendiri, membangun organisasi, dan ikut serta dalam perjuangan nasional. Meskipun ditekan oleh penjajah, umat Islam tetap bergerak dan berjuang melalui jalur pendidikan, organisasi, dan perlawanan yang terarah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri Juraida. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sedikit tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, kita bakalan lihat gimana sih kondisi pesantren dan madrasah waktu itu, terus gimana respon umat Islam terhadap penjajahan Jepang. Langsung saja, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam. Jepang berusaha menarik simpati umat Islam agar mendukung kekuasaannya, dan Jepang juga mengizinkan pendidikan agama Islam tetap diajarkan. Kemudian, Jepang juga memanfaatkan pesantren untuk propaganda, usaha untuk mempengaruhi pikiran rakyat agar mendukung Jepang. Nah, jadi dari pembahasan tersebut, pada masa penjajahan Jepang, sekolah-sekolah Islam seperti madrasah dan pesantren itu masih berkesempatan buat berjalan. Tetapi masih diawasi oleh Jepang karena Jepang mempunyai tujuan tertentu, supaya bisa menarik simpati umat Islam biar tidak memberontak. Tetapi di sisi lain, sekolah-sekolah juga diarahkan oleh kolonial Jepang. Maksudnya diawasi dan dikontrol. Jepang menginginkan kegiatan belajar mengajarnya itu sesuai dengan keinginan mereka. Mengurangi materi yang bisa membangun semangat perjuangan atau perlawanan. Bahkan kadang dimasukkan juga ajaran tentang semangat Asia Raya. Contohnya seperti Madrasah Temboiring yang dulu dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Pesantren itu tetap berjalan, tetapi Jepang tetap menyimak gerak-geriknya dan harus tunduk kepada matahari sebagai simbol Jepang. Jadi, Jepang mencoba merangkul umat Islam lewat lembaga pendidikannya, sambil menahan agar tidak menjadi tempat penyebaran semangat kemerdekaan. Jadi, pendidikan Islam pada masa penjajahan boleh berjalan tetapi tetap diawasi. Dan yang selanjutnya ialah lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu pesantren tetap bertahan. Nah, sebagai pusat pendidikan Islam tradisional karena pesantren dianggap tidak terlalu membahayakan pemerintahan Jepang sebab fokus utamanya adalah pengajaran agama. Contohnya pesantren Temboiring tadi dan pesantren Liborio di Kediri tetap menjalankan aktivitas keagamaannya selama masa penjajahan. Dan yang kedua ialah madrasah dan sekolah Islam diizinkan menjalankan kegiatan. Nah, pemerintahan Jepang sebenarnya sempat membatasi kegiatan organisasi dan pendidikan. Tetapi mereka tetap mengizinkan madrasah dan sekolah Islam beroperasi. Mereka bahkan kadang memberikan bantuan agar bisa memanfaatkan dukungan umat Islam dalam berpolitik. Dan ketiga, badan dan organisasi pendidikan Islam. Nah, pada masa Jepang beberapa organisasi Islam tetap aktif dalam bidang pendidikan. Salah satunya Muhammadiyah yang terus mengelola sekolah Islam modernnya, walaupun dengan pengawasan ketat.
Selain itu, Nahdlatul Ulama juga tetap mengembangkan pesantren dan pendidikan agama di berbagai daerah. Jepang menggunakan pendidikan memikat hati atau soft power, jadi mereka tidak langsung melarang aktivitas Islam, asal tidak mengganggu kekuasaan mereka. Yang terakhir ialah respon umat Islam terhadap penjajahan Jepang. Nah, yang pertama yaitu umat Islam awalnya mendukung Jepang karena dianggap bisa mengusir Belanda dan memberikan kebebasan bagi umat Islam. Seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai curiga terhadap niat Jepang yang hanya memanipulasi umat Islam. Jadi, yang pertama kali datang ke Indonesia, banyak umat Islam yang awalnya mendukung kedatangan mereka karena Jepang dianggap sebagai penyelamat yang bisa mengusir Belanda yang sudah lama menjajah dan menekan umat Islam. Waktu itu, Jepang juga sempat berpura-pura bersikap baik, seperti membebaskan bagi umat Islam menjalankan agamanya, mengizinkan pesantren dan madrasah tetap berjalan, bahkan mengajak tokoh-tokoh Islam untuk kerjasama. Oleh karena itu, banyak umat Islam berpikir, oh mungkin Jepang ini lebih baik daripada Belanda. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, umat Islam mulai curiga kalau Jepang hanya memanfaatkan umat Islam buat kerja paksa untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak umat Islam mulai sadar karena Jepang hanya memanfaatkan mereka. Jadi, walaupun awalnya sempat mendukung, akhirnya banyak yang kecewa karena Jepang ternyata sama saja, bahkan kadang lebih keras daripada Belanda. Sebagai kesimpulan, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam dibatasi dan diawasi ketat melalui kebijakan yang menekankan kebebasan lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dan madrasah. Sementara respon umat Islam berupa perlawanan pasif melalui penguatan pendidikan non-formal seperti pesantren serta pengembangan organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU atau Nahdlatul Ulama. Dan pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam diberi ruang lebih luas sebagai bagian dari strategi politik Jepang untuk menarik simpati umat Islam. Sehingga lembaga pendidikan Islam berkembang lebih luas, umat Islam merespon dengan lebih strategis. Seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai curiga terhadap niat Jepang yang hanya memanipulasi umat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.